ya. Ya. Gus Koyum itu menemukan dalam kitab apa tadi namanya, lupa saya. Itu ada yang memang ada inni wajjahtu wajhiya. Doa iftitah. Doa iftitah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Ya. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu banyaknya itu wajjahtu wajhiya, nggak ada inni, ya, nggak ada inni. Dan ini ramai diperdebatan di YouTube atau di mana ustadz-ustadz itu dan kiai-kiai, bahkan perdebatan itu ada yang ini, ada yang tidak ada ininya, ada yang langsung wajjahtu. Kalau yang ada ininya itu dipakai untuk doa Pak akan menyembelih kurban, inni wajjahtu wajhiya. Kalau pakai sholat nggak ada ininya, itu perdebatan, ya. Ada yang mengatakan sampai menyelidiki berapa ribu hadis tidak ada yang ada ininya kalau dalam sholat. Yang ada ini wajjahtunya itu ininya itu di dalam selain sholat untuk mau menyembelih kurban. Katanya salah satu yang ada di sekarang zamannya apa? Zamannya HP itu ya, itu. Nah, sampai mengatakan di hadis-hadis nggak ada, sampai hadis palsu pun itu nggak ada, apalagi hadis yang asli. Oh itu. Tapi ya, apa yang kita pakai? Umumnya kita itu khususnya warga Nahdien ya ini wajjahtu ya, ini wajjahtu lah ya, apa ini? Semuanya itu ada, tidak ngawur. Ulama-ulama kita itu tidak ngawur. Ternyata memang ditemukan hadisnya. Ya. Gus Koyum itu menemukan dalam kitab apa tadi namanya, lupa saya. Itu ada yang memang ada inni wajjahtu wajhiya. Nah, makanya inni wajjahtu wajhiya monggo, gak ada ini ya monggo, gak mojo itu loh gak apa-apa. Itu kan sunnah, tapi tadi itu loh ya. Tadi itu. Ya. Nanti gajah pice ya. Gak sempurna. Itu dalam satu sisi seperti itu ya. Dah, itu yang perlu juga saya sampaikan, karena kemarin itu saya juga janji kalau sudah selesai sholat, ini masalah sholat saya akan terangkan itu ya seperti tadi itu, penjelasan sholat seperti tadi itu. Dari situ kita tahu bahwa betapa pentingnya kita membaca tasbih, betapa pentingnya kita membaca kesunahan-kesunahan dalam sholat. Karena kalau tidak, ibarat hewan, ya ada matanya, ya ada telinganya, tapi buta dan tuli. Ya sholat, ono sujute, tapi gak mau doa. Ya ruku, sholat ya ono ruku, tapi gak baca tasbihnya ruku. Ya apa? Ibarat hewan, ada telinganya, ada matanya, tapi buta dan tuli. Waduh pentingnya ya, sama pentingnya. Itu kalau ilmunya kita naikkan sendiri. Kalau ilmunya tidak kita naikkan, ya wis pokok sembahyang mari ya, timbang gak sembahyang lo gitu. Ya iya Yohan ya. Ya ini kan sudah tahu berarti ya kita. Loh, ya kita usahakan seperti itu. Karena ya sulit, memang sulit, tapi ya harus diusahakan ya. Makanya sampai ulama itu mengatakan khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat, kecuali sebentar toh. Apa itu? Ketika takbiratul ihram. Jadi harus khusyuk itu. Kalau nggak khusyuk nggak jadi sholatnya. Allah, itu harus khusyuk. Setelah itu bar, ya sudah bar. Ya. Piknik hatinya, keliling ya. Lah itu ya sah. Tapi tadi itu tidak ada pengaruh sholatnya. Loh, sholat itu ya kita kembalikan kepada kita sendiri. Sekarang sholat kita ada pengaruh apa enggak kepada kita? Ya kita sendiri yang tahu itu ya. Nah itu ya. Itu masalah sholat. Udah. Ada yang tanyakan? Itu pengaruh juga. Apa itu? Yang
itu limitnya dan keterangan tadi. Iya. Ya mudah-mudahan yang seperti saya ini Iya. sholatnya kan ya apa itu mengumpulkan waktu saja dan itu sementara, tapi saya berusaha meningkatkan. Ya, betul, iya. Nanti yang yang sifatnya menggugurkan saja nanti kok yang dilemeti betul. Faktor nanti malu dan Iya, iya, betul. Jadi memang orang itu ada tahapannya, ya. Ya. Orang itu sekolah saja ada tahapannya. Ada PAUD, TK, kelas 1. Nggak mau kelas langsung kuliah. Nggak bisa. Walaupun ini juga begitu tahapannya pertama. Ya segala sholat gitu aja. Wis perkara lillah monggo wis, ya. Jelas kita pertama sholat nggak karena Allah wis. Ya karena wedi. Iya. Karena wedi takut orang tua, ya. Kemudian kita biasakan terus, lama-lama terbiasa sudah hilang sendiri. Nah, itu memang begitu tahapan-tahapan. Nggak bisa langsung kita ya apa ya? Ya apa nasnya kita itu taunya setelah kita sudah berumur, kok wis biyen kaya wis enak usaha biyen. Lah gitu. Kesuwete windan kan enak sih apa? Masih ya. Lah ini kan seperti kita ini kan sudah kak biyen ru koyo ngono ya. Lah gitu. Kita usahanya kan masih panjang ya. Ya, walaupun kita nggak tahu ya, umur kita nggak tahu ya. Itu kan masih usahanya banyak. Ya untung kita tahu sekarang. Loh gitu ya. Ternyata begitu pentingnya walaupun itu sunnah yang ada di dalam sholat. Yang banyak diremehkan terutama sebentar lagi ya, tarawih itu ya. Wah sunnah ya, sunnah. Loh ternyata begitu. Berarti kita 20 itu ya. Lah seumpama kita kurban sapi picek itu ya. Kan enggak dibaca tasbihnya. Tasbih pokok sujud gitu ya. Seperti tadi itu. Kalau menurut ini bukan kata saya. Kata kitab tadi itu. Kalau enggak ada baca tasbih, enggak hudurul qalbi ya. Enggak baca tasbih, zikir tadi itu. Ya betul ada anggota telinga, ada mata, tapi tidak melihat, tidak mendengar, ya. Ya, apalagi kalau nggak ada rohnya, nggak ada niat, nggak ada ikhlas. Seperti tadi itu ibarat sapi atau gajah, ya berupa gajah, cuma rohnya nggak ada. Sholat ya jengking itu sampai salam, tapi niat pertama nggak ada, ikhlas nggak ada. Ya, bangkai itu. Loh gitu itu kita persembahkan ke Allah. Sama halnya kita bersedekah. Niki Pak, sampean apa? Memberikan sesuatu ke atasan sampean. Katakanlah mandor atau juragan sampean. Iya Pak. Tapi ayamnya mati. Ya apa kira-kira? Itu bukan mempersembahkan, mengenyek itu namanya. Gambaran gitu ya. Iya, kita ke Allah juga begitu. Berikan ke yang sempurna, mestinya kan gitu. Sholat, ya berikan yang sempurna. Sholat nggak ada niatnya, nggak ada ikhlasnya kok diberikan ke Allah. Ya sama halnya kita mempersembahkan bangkai. Loh itu tadi itu. Kitab yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Ya, kita mengalami itu. Aduh, makanya penting semua ya. Ya, itu buat ilmu kita ya, menambah apa ya? Biar kita itu tidak apa ya, sembrono dalam beribadah, terutama sholat itu ya. Ya. Sholat ya 20 rakaat kok sampai menitan itu ya. Ya. Ya sholat ya niku, tapi buntung ya seperti tadi itu ya gajah itu ya buntung kabeh. Kupingnya cuwil ya. Buntut lo gitu. Lah itu. Lo yang betul ya seperti yang biasanya itu, mestinya seperti itu ya. Kita dihadapkan pada apa ya, fakta dan kenyataan yang dihadapkan pada masalah. Kalau tidak begitu buyar lo gitu. Kalau terawih kan gitu, kalau tidak begitu nggak ada pengikutnya. Sudah kembali kepada ini. Jadi masalah sholat tadi itu, sunnahnya sholat, rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat sudah ya.
Tadi itu seperti itu pembahasannya. Seberapa penting sih sunnahnya sholat? Ya seperti tadi itu. Ternyata penting juga sunnahnya sholat itu, ya. Penting juga untuk kesempurnaan. Tapi kalau anggota yang vital, rukun itu, vital itu, ya, terutama niat tadi itu, ya, vital itu. Kalau nggak ada itu, ya nggak ada rohnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi umurin ing dalem pira-pira perkara tukhalifu kang nulayani fiya ing dalem umurin sapa almar'atu wong wadon ar-rajula ing wong lanang fi sholati ing dalem salat. Jadi pembahasan selanjutnya setelah kita membahas sunnah-sunnahnya salat, baik sunat ab'ad dan sunat hayat, ini tiba saatnya kita membahas masalah, ya, sesuatu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat, ya. Di dalam sholat itu antara laki-laki dan perempuan ada yang berbeda, ya. Kalau si pakaiannya memang beda, walaupun nggak sholat memang beda, ya. Ini di dalam sholat itu ada yang berbeda. Apa? Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu kiai musannaf dzalika ing mengkono-mengkono mukhalafah, perbedaan antara laki-laki dan antara wong wadon lan wong lanang ing dalam salat fi qauli ing dalam dawuh ki musannaf wal mar'atu utai wong wadon iku tu khalifu bedani sapa wong wadon ar-rajul ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira perkara. Orang perempuan di dalam sholatnya itu tidak sama dengan orang laki-laki dalam 5 hal. Dalam 5 hal ini orang laki-laki perempuan tidak sama dengan orang laki-laki. Sebaliknya juga begitu. Apa itu? Farrajulu mongko utahe wong lanang iku yujafi benggangno sapa wong lanang ayyarfa'u tegese ngangkat sapa wong lanang wir faqaihi ing sekut lorone wong lanang anjambaihi saking lempeng lorone wong lanang wa yukillu lan lempetno sapa se wong lanang ayyar fa'u tegese ngangkat sapa wong lanang batnahu ing wetenge wong lanang an fakhdaihi saking pupu lorone wong lanang fir ruku ing dalam ruku was sujudi lan sujud wa yajharu lan bangetno sapa sing wong lanang fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane bangetaken wa taqaddama lan wis dadi dhisik apa bayanuhu keterangane jahr fi maudhihi keterangan jahr fi maudhihi dalam panggonane jahr. Jadi begini, orang perempuan beda dengan orang laki-laki di dalam sholat dalam 5 hal. Apa itu? Kalau orang laki-laki ketika ruku, ya, sikunya tidak ditempelkan ke lambung, ya, tidak begini, ya, agak begini kan, ya. Kalau kita begini biasa, karena ada yang ekstrim, lu begini lah. Nah itu ya itu yang mekar ya. Kalau kita kan yang ambil pokoknya nggak nempel, bukan begini. Loh ini nempel namanya, ya. Tapi kalau kita ya biasa begini. Ada yang memang sampai begini. Nah, ya apa itu? Ya saya tidak bisa menilai, pokoknya dibenggangkan gitu. Itu memang begitu. Terus perutnya dipelempetkan, artinya dijauhkan dari tangannya itu, ya. Ketika ruku, dan sujud juga begitu. Jadi sujud pun juga begitu. Jangan begini sujudnya, ya begini. Enggak begini kan. Jadi ini enggak ditempelkan ke sini. Ya seperti yang kita, karena ada yang sujudnya begini, ya. Tuh, ada yang kalau kita seperti biasa gini, ada yang sampai begini, gitu ya. Itu juga memang seperti itu. Tapi prakteknya ada yang kita sedang-sedang saja, ada yang seperti ini, gitu ya.
mana yang betul-betul semua ya. Betul semua. Ya. Lu sih nggak betul lu sampai kancane gak nemu ini nggak betul ya. Ya. Lu ya. Ya. Wa yajharu fi maudil jahri, dan orang perempuan laki-laki itu sunat mengeraskan di waktu-waktu di tempat yang sunat untuk mengeraskan. Sholat maghrib, isya, subuh itu laki-laki sunat dikeraskan. Kalau perempuan ya enggak ya. Kalau perempuan enggak ya.